Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Karim Yoga Suara, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan mewawancara Ibu terkait hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin selama Ibu menjalani karir sebagai kepala sekolah. Pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus-kasus yang ada di sekolah itu pasti muncul ada ya. Hanya ibu mengklasifikasikannya, menggolongkannya itu ada dua kasus yang berkaitan dengan kedinasan dan yang kedua kasus yang berkaitan dengan keperluan pribadi. Nah ini yang sering muncul itu adalah kasus-kasus sehingga menjadi dilema etika, itu adalah kasus yang berkaitan dengan pribadi, sehingga itu yang mungkin harus diputuskan sebijak mungkin. Kalau yang kedinasan ini biasanya tidak terlalu sulit karena ini sudah tugas yang harus dilaksanakan. Tapi kalau yang pribadi sehingga menjadi dilema yang sering muncul, nah ini yang betul-betul ibu harus betul-betul membuat kebijakan, keputusan yang bisa berdampak positif gitu ya, tidak menjadikan hal ini sebaliknya. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari saya adalah, bisakah Ibu menceritakan salah satu contoh dilema etika yang pernah Ibu alami? Oh iya, ini sepertinya banyak ya contohnya ya. Sepertinya begini, misalnya ada guru yang tiba-tiba izin ke ibu dan tidak bisa melaksanakan tugas karena ada kepentingan keluarga. Misalnya anaknya sakit, istrinya sakit, atau misalnya ada keperluan tetangganya nikah sehingga dia harus ikut mengantarkan. Nah ini kan dilema bagi seorang pemimpin. Ya, artinya dua kegiatan yang dilakukan oleh guru, dua-duanya memang bernilai kebaikan ya. Misalnya untuk anak yang sakit otomatis ini karena tanggung jawabnya. Sehingga di sini seorang pemimpin, ibu harus betul-betul ngambil keputusan apakah harus berbasis aturan atau berbasis rasa kepedulian gitu ya. Ya sehingga ya ada solusi mengizinkan, tetapi nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga nanti ke depannya pada saat ada kasus yang muncul seperti itu, minimal guru tersebut, oh iya kalau seperti ini saya harus mengatur dulu, memanage supaya keperluannya itu tidak mengganggu pihak lain, misalnya di sini anak yang dirugikan. Iya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini yang saya ambil memang berorientasi pada kebutuhannya. Artinya gini, pada saat kasus itu muncul, bagaimana kedua objek itu sama-sama tidak dirugikan. Misalnya guru tersebut sedang mengajar, tapi di saat yang bersamaan guru itu juga harus menyelesaikan kegiatannya yang berkaitan dengan pribadinya, ya. Misalnya seperti yang tadi sudah dicontohkan, sehingga misalnya ya solusinya supaya ini tidak rugi, dikasih tugas atau misalnya diberikan kepada guru piket supaya kelas yang ditinggalkan diisi gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin yaitu pembinaan secara individu, kan mungkin pemimpin juga harus lihat dulu apakah guru yang bersangkutan itu sering melakukan kasus-kasus seperti ini. Seandainya sering, mungkin ada beberapa langkah yang harus ibu selaku pemimpin dilakukan terhadap mereka atau terhadap orang-orang
yang mungkin ada kegiatan yang sering dilakukan pembinaan secara individu, dilakukan dengan pendekatan humanis gitu ya, supaya dia juga punya langkah pada saat muncul itu dia sudah menentukan memberikan keputusan sendiri. Itu langkah prosedurnya berarti. Iya gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif memang pendekatan secara individu ya. Iya. Komunikasi. Jadi dibangun komunikasi, diberikan pemahaman kepada siapapun yang memang punya kasus seperti itu, misalnya guru apapun gitu ya. Karena pada dasarnya kita sudah tekan kontrak, apalagi pegawai negeri, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah ini harus betul-betul ditanamkan ya, supaya dia yang harus bisa mengambil keputusan pada saat ada kasus seperti ini, mana yang harus diutamakan gitu ya. Bagi dia dua-duanya harus berdampak positif gitu ya, supaya tidak ada yang dirugikan dan ini tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan pekerjaannya. Kalau boleh saya tahu Bu, tantangan terbesar yang Ibu alami ketika pengambilan keputusan? Setiap keputusan itu akan berdampak kepada orang yang diberi keputusan ya. Biasanya tantangannya tidak menerima dengan keputusan kepala sekolah, tapi saya berusaha untuk mengambil keputusan yang bijak gitu ya. Di samping berbasis aturan juga berbasis rasa ya. Walaupun berharap bahwa nanti di akhir proses dari keputusan ini berdampak bagi dia gitu ya. Tidak selalu bahwa dia itu mengadakan kegiatan atau ada kegiatan sehingga dijadikan alasan untuk meninggalkan tugas utama, sehingga dia sendiri nanti akan mengatur, oh ini kira-kira tidak terlalu urgen, bisa dilaksanakan nanti sesudah tugas utama selesai. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu punya jadwal khusus untuk melakukan pembinaan tersebut terhadap tadi? Iya, kalau jadwal khusus ada, biasanya ini dilakukan pembinaan dalam bentuk umum ya, misalnya rapat ya, sebulan sekali bisa dilaksanakan atau atau biasanya kalau kasus itu muncul secara tiba-tiba atau mendadak muncul, biasanya kalau itu terlalu urgen, terlalu ekstrim, artinya terlalu, misalnya guru ini sering meninggalkan karena itu bisa langsung aja saat itu jadi supaya ada shock terapinya langsung gitu ya. Atau memang karena sudah disiapkan juga ada pembinaan khusus untuk guru, ada pembinaan khusus untuk TU. Jadi beberapa orang kalau sudah kelihatan ada kasus seperti itu ya dipanggil. Dan kita pembinaannya dari hati ke hati. Secara langsung ataupun dijadwalkan Ibu lakukan dua-duanya. Mungkin Ibu pertanyaan terakhir dari saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Ibu? Ya biasanya sekolah mungkin atau khususnya ibu kepala sekolah kan dalam mengambil keputusan itu melihat dulu latar belakangnya, kemudian informasi yang minimal yang selama ini bisa membantu ibu PKS gitu ya. Kenapa dia begitu, sehingga kan seperti ke siswa ya, kalau kita ngasih reward atau sanksi, apa sih kenapa dia melakukan itu, ada apa di balik itu gitu ya. Jangan sampai misalnya saya nanti mengasih keputusan yang salah padahal dia punya latar belakang yang oh iya mata begitu dia itu latar belakangnya begitu, sehingga saya biasanya beberapa teman saya libatkan gitu ya untuk melihat kondisi sebenarnya seperti apa gitu, sehingga masukan-masukan ini jadi referensi bagi ibu untuk memberikan keputusan pada kasus seperti itu. Terima kasih Ibu, ini pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran baru untuk saya. Mudah-mudahan juga saya minta doanya sama Ibu. Mudah-mudahan saya nanti jika kelak menjadi seorang pemimpin, saya ingin
seperti ibu barusan menginspirasi saya sekali. Siap. Terima kasih. Doakan saya mudah-mudahan lancar dalam semua pembelajaran saya di guru penggerak. Dan Doa ya kemajuan siapapun, terutama terus berinovasi. terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Ya.